Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan belajar tentang tanah dan keberlangsungan kehidupan. Sebelum itu, apa itu tanah? Tanah merupakan lapisan paling atas di permukaan bumi yang mengandung beberapa partikel seperti batuan, mineral, dan partikel kimia lainnya. Tanah juga mendukung pertumbuhan tanaman dengan mengikat akar dengan kuat dan menyimpan air dan nutrisi. Lalu, bagaimana struktur tanah? Struktur tanah merupakan sifat fisik tanah yang menggambarkan susunan ruangan partikel-partikel tanah yang bergabung satu dengan yang lain membentuk gumpalan kecil. Gumpalan-gumpalan kecil ini mempunyai bentuk, ukuran, dan kemantapan atau ketahanan yang berbeda-beda. Ada beberapa jenis struktur tanah, yaitu diantaranya granular, gumpal, prisma, tiang, dan lempeng. Salah satu sifat kimia tanah yang perlu kamu ketahui adalah derajat keasaman tanah atau pH. Nilai pH tanah dapat digunakan sebagai indikator dalam menentukan kesuburan tanah. Pada pH berapa tanah mengalami kesuburan? Tanah yang subur memiliki pH antara 6-7. Pada kisaran tersebut, unsur hara tersedia bebas di dalam tanah dan mudah larut dalam air. Keadaan yang demikian memudahkan tanaman untuk menyerap unsur hara yang tersedia dalam tanah. Pada tanah asam, memiliki pH kurang dari 4,5. Tanah banyak mengandung ion aluminium, besi, dan mangan. Pada tanah basah dengan nilai derajat keasaman pH lebih dari 7, unsur fosfor akan banyak terikat oleh kalsium, sementara untuk mikromolibdenum berada dalam jumlah banyak. Apa manfaat tanah bagi kehidupan? Peran tanah bagi kehidupan yaitu yang pertama sebagai tempat hidup berbagai jenis hewan dan bakteri. Tanah mempunyai fungsi sebagai tempat makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan salah satunya adalah bakteri. Walaupun tidak dapat dilihat dalam satu mata, keberadaan bakteri sangat banyak bahkan hingga miliaran yang ada di dalam tanah. Yang kedua yaitu meningkatkan kesehatan dan menyediakan keperluan untuk manusia. Kegiatan manusia seperti bermain sepak bola, jogging, bersepeda di jalan tentu saja dilakukan di atas permukaan tanah. Selain itu, ketika membangun rumah, manusia juga menggunakan berbagai jenis tanah sebagai bahan bangunan dan olahan material dengan semen. Dan yang terakhir yaitu menyaring dan menyediakan air bagi makhluk hidup. Aktivitas manusia seperti kegiatan rumah tangga dan aktivitas industri tentu saja sangat banyak menghasilkan gas buang dan tentunya limbah cair. Limbah cair atau sering disebut dengan air limbah, sisa buangan rumah tangga atau sisa aktivitas industri akan dibuang ke sungai. Ketika limbah cair yang kaya racun tersebut mengendap di permukaan tanah, maka secara langsung tanah akan menetralkan racun tersebut dan berbagai macam zat yang berbahaya bagi makhluk hidup. Hal tersebut dikarenakan adanya bakteri di dalam tanah yang mampu menguraikan senyawa kompleks berbahaya menjadi lebih sederhana dan bisa lagi diserap oleh tumbuhan. Selain itu juga berfungsi agar tidak merusak lingkungan. Adapun peran organisme dalam tanah. Seperti yang diketahui, tanah mempunyai berbagai macam jenis bakteri dan organisme-organisme hidup di dalamnya, di mana mereka pada umumnya hidup 10 cm dari permukaan tanah. Keberadaan organisme tersebut akan mempengaruhi kesuburan, tekstur tanah, serta kegemburan tanah. Ada beberapa peran organisme di bawah tanah, yaitu yang pertama, dekomposer. Peran penting organisme dalam tanah adalah sebagai dekomposer. Organisme di dalam tanah dapat melakukan dekomposisi atau penguraian terhadap bahan-bahan organik yang berasal dari sisa hidup
Misalnya daun-daun yang jatuh ke tanah, ranting-ranting, dan jasad hewan yang telah mati. Dekomposisi ini dapat dilakukan oleh bakteri, fungi, dan cacing. Yang kedua yaitu reaksi kimia tanah. Bakteri di dalam tanah bisa menguraikan material organik yang berasal dari sisa makhluk hidup yang telah mati dan akan diuraikan menjadi zat nitrat. Zat nitrat atau nitrogen dalam tanah ini sangat dibutuhkan oleh tumbuhan. Dan yang ketiga, penguraian polutan di dalam tanah. Bakteri yang ada di dalam tanah akan berfungsi sebagai filter dan menguraikan zat kimia yang masuk ke dalam tanah akibat penggunaan pupuk organik secara berlebihan. Semakin banyak organisme di dalam tanah, maka akan semakin cepat aktivitas penguraian bahan kimia di dalam tanah. Yang keempat yaitu mencegah penyakit di dalam tanah. Tanah dapat dikatakan memiliki kondisi normal apabila tanah memiliki senyawa organik dan aktivitas organisme yang tinggi. Pada saat itu, organisme tanah dapat melawan organisme penyakit yang masuk ke dalam tanah. Secara alami, organisme tanah memanfaatkan prinsip pengendalian biologis sehingga organisme yang mengganggu tanah dapat terkendali. Yang kelima, memberikan efek tekstur pada tanah. Tanah dapat digolongkan menjadi beberapa jenis berdasarkan teksturnya, yaitu keadaan tingkat kehalusan tanah yang dipengaruhi oleh keberadaan komposisi kandungan pasir, debu, dan liat dalam tanah. Macam-macam tekstur tanah, misalnya tanah bertekstur halus atau tanah liat, tanah bertekstur sedang atau tanah lempung, dan tanah bertekstur kasar atau tanah pasir. Dan yang terakhir yaitu sebagai pengatur struktur tanah dan kegemburan tanah. Kegemburan tanah sangat dipengaruhi oleh banyaknya organisme di dalam tanah itu sendiri. Hal ini dikarenakan organisme mampu membuat pori pada tanah yang berfungsi untuk menggemburkan dan menyuburkan tanah, karena proses sirkulasi di dalam tanah yang menjadi lebih baik akibat adanya pori-pori ini. Sekian dari kegiatan belajar pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.